Tobat malimonya Pulau Siberut adalah pulau terbesar di Kepulauan Mentawai dengan topografi perbukitan yang dialiri beberapa sungai besar dan kecil. Sungai merupakan jalan utama untuk bisa masuk dan keluar dari pedalaman Pulau Siberut yang sebagian besar masih merupakan hutan belantara serta tidak memiliki akses jalan darat. Potensi alam Pulau Siberut juga sangat mengagumkan. Pulau ini menghasilkan hasil hutan dan hasil kebun yang melimpah. Begitu pula dengan hasil laut. Jalan darat umumnya hanya berada di sekitar kota kecamatan, sedangkan di desa-desa terpencil, jalan darat umumnya merupakan jalan setapak. Untuk berhubungan dengan desa-desa lain atau mencapai kota kecamatan, masyarakat pedalaman yang merupakan suku asli Mentawai umumnya menggunakan sampan atau perahu. Karena perahu merupakan cara tercepat dibandingkan berjalan kaki menembus hutan. Secara umum di Kepulauan Mentawai ada dua golongan warga penduduk, yakni penduduk asli yaitu suku Mentawai dan penduduk pendatang. Penduduk Mentawai kebanyakan berdomisili di pedalaman, di desa-desa yang berada di sekitar hutan. Sedangkan penduduk pendatang yang lazim disebut sebagai orang tepi, tinggal di ibu kota kecamatan yang berada di pinggir-pinggir pantai. Dari sisi keagamaan, Islam adalah agama minoritas dengan jumlah sekitar 20% dari keseluruhan jumlah penduduk sebanyak 80.000 jiwa. 80% lainnya menganut agama Kristen Katolik, Protestan, Bahai, juga Sabulungan. Sabulungan adalah ajaran animisme yang masih banyak dianut warga asli Mentawai. Di Mentawai hanya ada 3 buah agama yang diakui: Islam, Protestan, Katolik, serta sekarang yang muncul adalah Bahai. Yang mayoritas sekali itu adalah Katolik. Nah, dan orang asli sendiri pun dahulunya tidak ada yang beragama. Jadi dari sejarahnya tahun 83 dulu, itu berkembangnya munculnya Bahai. Nah, kemudian datanglah orang-orang Nias ke sini membawa agama Kristen. 1990 itu baru Islam memulai lagi masuk ke Mentawai. Sarana transportasi merupakan masalah utama dalam upaya dakwah dan pembinaan umat Islam di Pulau Siberut. Perbedaan mendasar antara Pulau Siberut dengan Pulau Sipora dan Pulau Sikakap adalah akses transportasi. Di dua pulau lain, telah hampir seluruh pulau dapat diakses melalui darat, walaupun jalanan yang ada masih berupa jalan tembok sederhana yang hanya dapat dilalui sepeda motor atau sepeda. Sedangkan di Pulau Siberut, akses jalan darat hanya terbatas di kota-kota kecamatan saja. Di pedalaman, jalan darat terbatas hanya di beberapa desa tertentu. Itu pun terkendala dengan tidak adanya jembatan yang menghubungkan desa yang berada di satu tepi sungai dengan desa di tepi lainnya. Moda transportasi sungai dan laut menjadi satu-satunya pilihan dibandingkan berjalan kaki. Penggunaan perahu dari dan ke pedalaman menjadi sangat lazim. Namun model transportasi air seperti itu mengakibatkan biaya operasional menjadi sangat mahal dan tergantung pasang surut air. Sebagai contoh, Desa Mandopak bisa ditempuh dalam 2 jam perjalanan dari Muara Siberut dengan perahu berkapasitas 10 orang dengan mesin 15 PK. Perjalanan ini menghabiskan biaya minimal sekitar 500.000 per sekali jalan. Itu pun belum termasuk biaya sewa perahu. Satu kali perjalanan untuk pulang pergi itu menghabiskan kurang lebih dari 200.000 lah minimal. Kalau mencater itu ya
kita melihat jarak, karena takaran di sini adalah minyaknya kan itu. Karena minyak mesin itu tidak hanya satu, tidak hanya bensin saja, karena minyaknya campur. Minyaknya dicampur, kemudian ada lagi olinya. Nah, itu yang membuat mahalnya transportasi di sini itu. Kita berangkat dari sini mempergunakan speedboat, itu ke sana biasanya orang memakai mesin 40 PK 2 digandeng. Itu karena menghabiskan waktu dalam perjalanan. Kalau cuacanya bagus kurang lebih 3 jam sampai di sana kalau cuaca bagus. Tapi kalau ombaknya besar, hari badai, itu kadang-kadang kami menghabiskan waktu bisa 3 hari, berhari-hari. Kalau balik lagi ke Siberut Selatan, ke Muara tempat kami berangkat, itu minyaknya luar biasa habisnya itu. Sudah jutaan itu lagi. Jadi untuk mencegah biaya besar, terpaksalah tidur di sana. Untuk kita lihat perubahan cuaca. Kalau badainya berhenti, ombak udah mulai kecil, kami jalan lagi. Permasalahan lain adalah tidak setiap saat perahu tersedia untuk menuju ke pedalaman. Karena itu warga masyarakat yang hendak menuju atau keluar dari pedalaman hanya bisa mencarter perahu dengan biaya tinggi. Biaya akan lebih meningkat bila perjalanan dilakukan di saat sungai surut. Karena dengan demikian, perahu harus mengikuti arus sungai yang berkelok-kelok karena keringnya sodetan-sodetan sungai yang biasa dilalui sebagai jalan pintas. Permasalahan transportasi seperti itu tentu mengakibatkan sulitnya upaya pembinaan umat yang berada di pedalaman. Frekuensi kunjungan para dai dari dan keluar pedalaman menjadi sangat terbatas. Para dai juga mendapatkan kesulitan untuk mengakses informasi keagamaan yang ada di kota kecamatan atau sekedar berbelanja kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut diperburuk pula dengan tidak adanya akses komunikasi ke pedalaman. Komunikasi via telepon atau telepon seluler hanya bisa dilakukan di kota kecamatan saja, karena sinyal BTS yang ada tidak bisa menembus pedalaman yang berada di balik perbukitan. Permasalahan-permasalahan di atas akhirnya membuat kualitas umat Islam pedalaman menjadi memprihatinkan. Jumlahnya yang sedikit serta menjadi minoritas tidak diimbangi dengan kualitas keislaman yang baik. Tidak sedikit di antara mereka yang masih memelihara dan mengkonsumsi daging babi atau membiarkan anjing keluar masuk dan tinggal di dalam rumah mereka seperti yang dilakukan nenek moyangnya. Ritual animisme dari kepercayaan Sabulungan pun masih sering dipraktikkan dalam pengobatan tradisional yang dilakukan oleh sikerei atau dukun kampung. Yang dai yang kesejahteraannya minim, kinerjanya kita tak bisa istilahnya agak mendesak mereka, kinerjanya tidak bisa kita desak karena kita tak bisa penuhi kebutuhan mereka. Jadi dia harus bagi waktu untuk ke ladang, untuk mencari kebutuhan keluarga lah. Beberapa orang dai kita yang putra asli itu sebenarnya ya kita dalam pilihan yang sulit. Ada 3 yang putra daerah itu memang sebetulnya belum lagi bisa kita andalkan sebagai dai gitu. Tapi terpaksa tetap punya pilihan daripada kosong sama sekali gitu. Untuk meringankan permasalahan-permasalahan di atas, tentu diperlukan solusi yang terintegrasi dan menyeluruh. Karena permasalahan transportasi yang mahal dan sulit, kesejahteraan para dai, serta kualitas pembinaan umat yang masih rendah adalah suatu permasalahan yang saling terkait satu sama lain. Tentu saja solusi-solusi yang ditawarkan tersebut harus dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan keadaan dan skala prioritas. Pengadaan sarana transportasi berupa perahu yang sesuai dengan kontur dan topografi di wilayah Pulau Siberut memang menjadi prioritas utama. Topografi Pulau Siberut dialiri banyak sungai beserta anak-anaknya, serta laut dalam dengan ombak yang besar di sebelah barat pulau, tentunya memerlukan perahu yang sesuai. Untuk transportasi dari dan ke pedalaman yang melalui sungai, tentu diperlukan perahu-perahu kecil dengan mesin yang ringkas dan irit bahan bakar.
Sedangkan untuk perjalanan ke wilayah pantai barat yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia, dengan arus air dari Antartika dan benua Afrika, diperlukan kapal yang kuat dan kokoh, serta mesin yang tangguh dan cepat, yang dilengkapi dengan peralatan keselamatan dan navigasi yang baik. Dengan adanya bantuan wakaf perahu dan kapal, diharapkan saudara-saudara kita di pedalaman Mentawai akan lebih mantap menjalankan kehidupannya sebagai umat Islam. Para dai akan lebih leluasa membina umat di pedalaman karena sarana transportasi air yang mereka butuhkan tersedia kapan saja. Para dai pun bisa mengakses informasi yang mereka perlukan untuk kemudian disampaikan kepada para mu'alaf yang masih perlu pembinaan agar tetap dalam akidah Islam. Para mu'alaf di pedalaman pun akan lebih terperhatikan dengan kunjungan intensif para dai. Semakin seringnya interaksi antara umat dengan dai, diharapkan menjadikan umat Islam di pedalaman Mentawai akan menjadi umat yang berkualitas, walau dari segi jumlah merupakan kaum minoritas. Kehidupan keislaman di Kepulauan Mentawai akan lebih semarak dan hidup, walau berada di pedalaman yang jauh. Insya Allah.